A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat malam ini mengkaji akhir daripada surah Al-Isra atau akhir surah Bani Israil. Qala Allah Ta'ala Qul id'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafis biha wabtaghi baina dzalika sabila. Makna secara bebas, Allah berfirman kepada Rasulnya Nabi Muhammad, Qul, katakan olehmu hai Muhammad, Ud'ullaha, panggillah, serulah, berdoalah dengan menyebut Allah. Awid'ur Rahman, atau engkau sebutlah, panggillah, serulah, berdoalah dengan menyebut Ar-Rahman. Pada ayat ini ada dua nama Allah. Pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman. Allah nama Allah, Ar-Rahman juga nama Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa memanggil Allah itu boleh, bahkan dianjurkan. Kan hanya boleh, dianjurkan malah. Itu tidak hanya memanggil dengan Allah, tapi kita diserukan juga memanggilnya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan sebagainya, sebagaimana yang terdapat dalam Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang indah, yang elok, nama-nama Allah yang terpuji semuanya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faju'ila yaqulu fi sujudihi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa di dalam sujudnya itu pada suatu waktu Nabi pernah mengucapkan pada sujudnya itu, ya mungkin selain dari Subhana Rabbiyal A'la, yaitu yang beliau ucapkan adalah Ya Allah, Ya Rahman, memanggil nama Allah dan memanggil nama Rahman. Faqala Abu Jahal, lalu Abu Jahal berkomentar terhadap yang Nabi ucapkan. Dengan Allah Nabi ucapkan Ar-Rahman, Ya Rahman. Apa komentar Abu Jahal? Biasanya yang namanya komentar Abu Jahal nya hanya positif. Pasti yang komentar itu selalu miring, bahkan bukan miring, menghembu. Nyo komentar Abu Jahal pun katanya umat. Ya, begitu mulianya Nabi, nah saja pakaian. Pasti itu di dalam pandangan Abu Jahal pasti ada aja kesalahannya. Ya, namanya juga Abu Jahal. Jadi orang-orang yang selalu melihat orang lain dari sisi negatif, nyana fotokopi Abu Jahal saja. Nah, gu fotokopi dro gele Abu Jahal. Setiap dia komentar kepada orang, susah dicari komentar yang positif. Mbak Ron kiban tungku ya. Hana dia dengar yang gom sekali. Saat hai dia tanya habe yang negatif ke pegah. Pakan hang ke pegah tiga. Oh manjan ku bere yang bere. Hantam dia dengar yang bere. Pe hata beliau baru na bere. Selalu ngomongnya yang tidak bere, selalu yang negatif, selalu yang kurang. Dan itu adalah duplikasi, fotokopi akai Abu Jahal, ya. Abu Jahal itu selalu melihat Nabi dari sisi salah, padahal Nabi tidak salah. Masa andai hina Abu Jahal mentang, Getanya yang ke Nabi bayangkan Nabi itu salah oleh Abu Jahal, pulau meletak tanya. Apa komentar Abu Jahal di sini? Inna Muhammadan yanhana an alihatina
wa huwa yad'u ila ilahaini. Nabi Muhammad telah menghalangi kami untuk memanggil Tuhan kami yang satu. Ya pegah le Abu Jahal, nyan Muhammad gak kun ya Allah ya Rahman. Gepegah Tuhan sidro. Wa huwa yad'u ilahaini, igaknya Tuhan gehoi dua dro. Jadi ya Allah satu, ya Rahman satu. Dianggap oleh Abu Jahal Nabi itu memanggil dua Tuhan. Boleh Nabi Muhammad gepegah Tuhan tanya sidro, te gehoi igaknya dua dro. Begitu maksudnya. Maka turunlah ayat ini, fa anzalallahu hadhil ayata. Lalu Allah turunkanlah ayat ini, yaitu qulid'allaha awid'ur rahman. Wa ma'nahu annahuma ismani lillahi ta'ala. Padahal maknanya keduanya itu Allah Ar-Rahman itu ismani, dua nama, bukan dua pemilik nama. Dua nama. Yang pemilik nama kan satu juga, Allah. Timae piji, si Ismail piji. Yang mana kira-kira? Kalau yang tanya orang gehoi dilakap dua. Tanya si Pak kecil biganya, Pak Muslim biganya, mana kira-kira? Kalau dulu kan. Jadi bukan berbilang-bilang yang punya nama, tapi hanya berbilang-bilang nama. Fasammuhu bihadzal ismi au bihadzal ismi. Kita dibolehkan, silakan saja menyeru nama Allah. Ya Allah, berilah kami kemudahan. Panggil lain, ya Rahman, berilah kami kasih sayang. Ya boleh, disilahkan itu memanggil nama-nama Allah yang indah, bahkan bukan dua. Cuman dalam kasus ini dua, karenanya peristiwa Pak Watenyan disampaikan bahwa annahuma, kedua nama itu ismani, yaitu dua nama, bukan dua pemilik nama. Ayyamma tad'u, Allah lanjutkan, mana saja yang kamu panggil, nama apa saja yang kamu seru, mau panggil Allah, mau panggil Ar-Rahman, panggil Ar-Rahim dan lain-lain, maknahu ay hadaini al-ismaini samaitum wa dzakartum. Jadi nama-nama itu adalah dua nama yang diberikan oleh Allah sendiri. Yang memberi nama Allah itu Allah sendiri. Tabuhnan Allah Ar-Rahman, drawagebuh Allah. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan dirinya itu Ar-Rahman. So yang buhnan Ar-Rahim, drawaga Allah. Jadi nama-nama Allah tauqifiyah. Nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang bukan pemberian manusia. Maksudnya adalah nama-nama yang memang Allah sendiri yang memberi nama. Sama seperti ayat Quran, sama ya. Surat-surat Al-Quran. Sobohnan surat Al-Baqarah. Kepugi abuh surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kan artinya lembu betina. Darubah lagi tanya, lembu ayam betina. Hanjut. Karenanya adalah tauqifiyah. Itu sudah merupakan yang sudah ada. Karena Allah yang memberi nama itu. Sama dengan Asmaul Husna ini. Falahul asmaul husna. Bagi Allah itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang elok, nama-nama yang sangat cantik, indah, elok, cantik, nama-nama yang halus, maka dibuat husna, bukan hasanun. Husna, bahasa Arab itu lafaz tasghir namanya. Kalau dipanggil untuk anak ya bani, itu biasa saja. Hei anak sini, itu ya bani. Tapi kalau halus, ya bunayya, tasghir namanya dalam ilmu nahwu. Wahai buah hatiku. Jadi nama-nama Allah bukan hanya nama hasanun, tapi juga husna, nama-nama yang sangat indah sekali.
Ya, maka itu dihafal sebagaimana di dalam hadis Nabi. Panjang hadis itu memuat 99 nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna yang kita tempel-tempel itu. Mudah-mudahan itu bisa dihafal karena dulu banyak sekali musabaqah lomba menghafal Asmaul Husna. Itu bagus sekali. Di samping itu jadi doa karena kita mau manggil Allah. Allah senang melihat hambanya itu menyebut-nyebut namanya. Pat orangnya lung kalen ceramah. Oh, kata lung tapi namanya tanah buka mentang nah. Ada kelompok yang mengatakan tak sebut nama Allah hanya je ke zikir. Ada itu di video beredar. Maksudnya kita menyebut nama Allah tidak dihitung sebagai zikir. Nya miona juara lomba lucu, nya yang paling lucu kan. Masa tersebut nama Allah hanya je ke zikir. Allah, Allah, Allah. Dianggap itu bukan zikir. Jadi miona pegat lomba lucu, nya juara tha. Ku makna cukup lucu urung pegahnya, masanya lagi nya. Menyebut nama Allah itu kan zikir. Kita mengingat nama Allah termasuk dengan lidah, apalagi dengan hati. Jadi tersebut-sebut nama Allah nyanjik ke zikrullah, maka berfahala. Maka Asmaul Husna itu kan nama-nama Allah. Berangkat puji takun itu nama-nama Allah. Itu kita sudah berzikir pada Allah. Maksud tanya takun ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Takun sampai he tu, sampai kuat babah-babah tu. Itu zikrullah. Walaupun tidak ditambah dengan kalimat-kalimat lain. Maksud ya salam, salimna wal muslimin. Yang si kata tamah lah juga hayalam. Nyo hana ada tamah. Ya salam tok takun kedrot ya salam. Maksudnya wahai Allah yang maha memberi selamat, wahai Allah memberi selamat, wahai Allah memberi selamat. Nyan mantang dakhun sudah menjadi zikrullah. Jadi saya tidak mengabaikan 100% yang mengatakan bahwa menyebut nama Allah itu bukan zikir atau doa. Mungkin yang silap, silap pegah, atau pura-pura silap, atau silap yang sengaja. Atau kena silap katnya pun nak silap kok boleh juga. Mudah-mudahan itu tidak demikian. Terus falahul asmaul husna, bagi Allah memiliki nama-nama yang indah, yakni idza hasanat asma'uhu kulluha fahadhanil ismani minha. Kalau Allah memiliki nama-nama yang sangat indah, bahkan dalam hadis disebutkan 1 kurang 100, artinya 99, maka Allah itu salah satu dari nama yang indah. Ar-Rahman itu salah satu dari nama yang indah. Ketika kita hafal, kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Yang kehina ni doan. Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, kan dan seterusnya. Jadi duanya salah satu dari yang banyak-banyak itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Inilah makna ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nama apapun yang engkau panggil itu semuanya adalah nama Asmaul Husna. Wa makna kaunuha husna annaha mustamilatun ala ma'ani taqdisi. Apa makna husna di sini? Husna adalah yaitu mencakup atas semua makna-makna mentakdiskan Allah dari apa yang tidak patut. Jadi mensucikan Allah, wa ta'zim wa tamjid, yaitu mengagungkan Allah dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Asmaul Husna. Dan untuk memahami Asmaul Husna secara pernama itu sudah banyak kitab yang dikarang oleh para ulama tentang memahami Asmaul Husna.
salah satu yang ditulis oleh ulama kita Indonesia, yaitu Quraish Shihab. Ada kitab buku beliau yaitu Asmaul Husna. Ada juga dalam kitab-kitab berbahasa Arab. Banyak itu. Banyak tentang gepleh makna Asmaul Husna. Ayat berikutnya. Kami hotel ni. Dah. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Dan janganlah kamu membesarkan di dalam salatmu suaramu, wala tukhafit biha, dan janganlah kamu gampitkan suara tinggal nada. Tukhafitnya gampit. Buno ge yukun raya beksit. Hana kun juga di hai tak kun di tabak hang bi keraya. Kon hang bi kun, hang bi keraya. Berarti mufhum hang bi keraya. Jiut kun ubut. Bek raya tak nak berahaba. Nyan pu mak saja. Kon hang je berahaba. Berahaba jiut bek raya-raya. Bek raya tak nak berahaba. Tapi nasid yang hanjut. Bek raya tak tu gentut. Kiban sid bek ok mentang gentut. Nya hanjut sid. Adik beok pergi batu tu. Tapi punya pergahabah, bek ratan pergahabah orang sakit, berarti kon hang bi pergahabah. Jeut pergahabah, man bek mengganggu orang lain, bek raya-raya. Tapi nasib tempat yang mubut hang bi pergahabah. Contoh dengan khatib berkhutbahnya diubut yang je pergahabah. Maka Nabi gelarang mengatakan diam kepada orang lain. Mina orang pergahabah putra, hang bi perumun. Nagi tegur hai ben berahbar on. Hang bi khundit, amaki deman hang bi perumun. Dengan hang bi perumun sama dengan ji hanangan le berahbar. Berarti putra ipiyo huroi hang bi dialog. Hai ben dat berahbar. Ikut don kan berahbar. Koi lu ku yu iem ro ke. Yang ke man kan berahbar sit. Yang hinang ka dawa ju. Maka hang bi pasifkan ju. Silent. Diam. Jadi hanjut berahbar. Bila ana orang berahaba, hang bi tegur supaya ji hanangan nilai berahaba. Iem geroi, mamnya si roi berahaba kan. Itu yang legok. Yang pun si periksa nak KTP ya. Kubur kat yang kena itu. Maka ndak boleh mengatakan ansit. Nak iem gede. Nyan pi hang bi keun. Sebab mun sambung-sambung aju terian. Mun talo-talo aju. Baik, jadi ini ayat ini wala tajhar, kita ingin melihat bagaimana ditafsirkan dalam ayat ini ya. An Ibni Abbas fi qawlihi wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Hadis dari Ibnu Abbas dalam memberi makna wala tajhar bi salatika, janganlah kamu jiharkan, artinya keraskan suara dalam salatmu, dan juga jangan kamu diam suara hingga tak terdengar. Qala nuzilat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa kana idza shalla bi ashabihi rafa'a sautahu bil Quran. Nabi itu pernah membaca tilawah di dalam salat, itu rafa'a sautahu dengan suara yang tinggi. Fa idza sami'ahul musyrikuna, ketika didengar oleh orang-orang musyrik, waktu Nabi baca Quran dengan volume yang tinggi, sabul Qur'ana, orang-orang musyrik itu mensabulkan Quran. Terjemah saja, sabul sebunnya ke seb. Jadi mereka itu seb Quran dari bahasa Arab, sabun ya. Jadi orang-orang itu memaki Quran. Dengar oleh orang musyrik luar-luarnya memaki Quran dan memaki orang yang membacanya, memaki orang yang menerima Al-Quran, termasuk memaki nabi-nabi oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Ketika dia mendengar bacaan Quran itu keras, dimakinya Al-Quran. Ini kan mentang penyakitnya, penyakit model hanjut peraya umi kan. Di maksudji ya, maksudji ya. Ya, maksudnya ada orang-orang lain yang mempersoalkan tilawatil Quran ini ya dengan yang tidak pada tempatnya. Tapi nanti ada juga
yang menurut aturannya itu memang untuk maslahat. Tapi ini cerita ini orang-orang musyrik dulu ketika mendengar Quran memaki-maki dia. Maka ya, faqala Allah tabaraka wa taala, maka turun ayatnya, hai Muhammad, baik ayat tak baca. Icaci Quran yang menang ke Allah ba Nabi Muhammad. Maino nak caci Quran bukan ya. Jadi ketika itulah turunnya ayat ini. Fa anzalallahu hadhil ayah. Allah menurunkan ayat ini artinya memberi teguran kepada Nabi Muhammad untuk mengurangi volume suara. Ya pubut besut. Buno mungkin na suara ji padum tertu. Maksimum wengunen ditegur oleh Allah Muhammad wengui besut. Pubut. Tapi weng-weng kagadah subuh nale. Jadi disuruh mengurangi volume suara. Bukan dilarang bersuara. Lalu ini wala tajhar bi salatika ay bi qiraatika fayasmaul musyrikuna fasabbul Quran. Mereka mencaci maki Al-Quran. Wala tukhafid biha. Gekelam oleh Allah getegur Nabi Muhammad. Tapi baik abih hana sule. Buno Bismillahirrahmanirrahim. Karena getegur, kakak iya. Baik ganti. Jadi kurangi volume, bukan menghilangkan suara. Nah, inilah makna wala tukhafid biha. An ashabika. Kalau kamu kecil sekali membaca, kah nadih dengar lewur likut. Jadi menyomak imum hana baca jihar kan handeh dengar lewur likut. Padahal sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh kan jihar sembahyang itu. Berarti di sini bukan larangan untuk kedengaran suara, tapi dalam tafsir dijelaskan asyaddus sauti, yaitu sangat-sangat keras dalam bersuara, nyan yang gelarang. Dan itu banyak ditemukan di dalam penjelasan-penjelasan tafsir lain. Makna tajhar di sini ay asyaddus sauti, yaitu suara yang benar-benar sangat gemuruh, melengking, alias bahasa Aceh suara berinyak. Baik mau berinyak tat. Berinyak yang diambil dari bahasa Inggris break, artinya besar-besar, pecah-pecah, hingga menjadi gemuruh dalam bersuara. Nyan yang menjadi larangan. Bukan larangan salat jihar. Mio larangan salat jihar kapayah tak bulan mik ina hang ku imum baca berdehron mantang. Sementara salat maghrib bacanya kedengaran tu imam dan makmum. Kita di sinilah melihat pengertian dari asbabun nuzul ayat ini. Wabtaghi. Jadi yang ditulis tadi fala tasmauhum. Kalau kamu bacanya tidak kedengaran, maka orang di belakang tidak bisa mengikutimu. Berarti baca juga. Wabtaghi baina dzalika sabila, kata Allah. Pilihlah jalan yang di tengah. Kon rayatat, kon pih hanaduh su, tapi suara yang sedang-sedang saja. Kenapa ya beri-beri? Itu maksud dari ayat ini. Jadi di mana kita tahu? Di ujung ayat. Wabtaghi baina dzalika sabila. Menyo ayat phone, menyo takoh ayat bahaya. Maksud mana? Wala tajhar bi salatika. Janganlah kamu jihar suaramu dalam salat. Nan takoh. Sadaqallahul azim. Yang bahaya pengertiannya. Maya maghrib hana pu jihar. Pejut ayat Quran. Wala tajhar bi salatika. Hanjit jihar dalam sembahyang. Subuh pi hanjit jihar. Isya pi hanjit jihar. Pakon nah ayatnya nadalian. Wala tajhar bi salatika. Rupanya wai sadaqallahul azim ya. Putra baujung baca wabtaghi baina zalika sabila. Jangan terlalu besar, jangan pula kecil tidak kedengaran. Berarti di antara keduanya sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Ini hidup sedang-sedang saja.
Makkah. Zada fi riwayatin wa bataghi baina dzalika sabila asma'uhum, ya, sehingga suara kita didengar oleh makmum dan sebagainya. Mau bersin teman-teman, kata bersin nayo kan sunat orang bersin gekeun alhamdulillah, maksudnya bersin jem bersin tak ada keun alhamdulillahnya sunat berdengar si le urang alhamdulillah, dengan didengar le urang lain ni suut yarhamkallah, man menyatanya hana dah kau lain ka hana itu suut. Jadi keun sinyan jihad sid alhamdulillah, macam ke rata-rata hana lim alhamdulillah ujen musim pilih musim pilih keun alhamdulillah le ujen kacok tisu. Jadi keun le alhamdulillah nya baru cok tisu tikre. Kamu anak keun alhamdulillah pilih. Acim hek menjaga malam baru nya keun doa. Ya, kita lanjut lagi. Wala sudah ni, wala tajhar hatta ya'khudhu angkal Quran, ya. Jadi janganlah kamu jihar itu melampaui daripada yang diperintahkan tadi seperti yang sudah dijelaskan. Waqila, dan juga ada yang memberi makna wala tajhar bi salatika, menyebutno bi salatika apa makna sembayang. Nasid yang gebuh makna wala tajhar bi salatika, janganlah kamu jihar doamu. Berarti baca doa jihar pakiban sama ya benar sid. Yang pi kau hayat sino. Wala tajhar bi salatika, janganlah kamu baca doa jihar. Doa je dengar je. Sadaqallahul azim. Panai bukti ron. Na ayat Quran han betih je dengar. Wala tajhar bi salatika. Baca doa dengar. Baca doa dengar. Rupanya han habis baca ayatnya. Ci baca habis le. Wa bataghi baina zalika sabila. Berayut hak ni baca doa. Dan pi sampai han ada dengar. Ya di antara keduanya. Man yang baca le tungku imumnya. Kan baina zalika yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Yang kan hana ayat haknya. Yang ayat alhamdulillah itu parwaro gede. Mazidah nyan yang hanggebi. Dan tapi hana itu bukan amin lagi. Bukan logika. Kepu geyu keun doa amin ba urang mendoa. Tanya orang dengar doa sunat keun amin. Nya kah hana dawai le. Tanya dengar doa sunat keun amin. Ki banda keun amin menyo handeuh ta dengar. Berarti menunjukkan kon hanjut baca deuh dengar. Cuman dilarang berinyak saja. Inilah dalilnya. Wala wa bataghi baina zalika sabila, pilih jalan tengah, tidak berinyak, tidak juga sampai tidak ada kedengaran kibandana keun amin. Maksud wairil maghdubi alaihim waladdallin yan musuh hanadeuh ta dengar. Ki banjara dan keun amin ya. Kah ada keun amin. Menanti urang mendoa beno. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekira hanadeuh ta dengar, patana pun dua aminnya. Kakeuh amin. Mah bacan ke pokoknya kukeun ju sabahna kudu jan baca habis doa. Amin. Jadi yang karilah rumus. Berarti bukanlah ayat ini bukan sebagai dalil untuk melarang orang doa jihar. Karena makna jihar ini adalah asyaddus sauti, suara yang melampaui batas. Idang baganya mendoa anak-anak min anak dengar Pakon ke tararea keun doa berutuh linyonggok. Itu saja yang dilarang. Yang kita baca hari-hari kan tidak. Jadi baik sampai dengku fakru radina urang baca Quran wala tajhar bi salatika sadaqallah. Baik sadaqallah sino. Nya kalau habis ujung ya baru habis. Baina dzalika sabila nya hina hidup sadaqallah ji. Wajib baik Abu Nawah lah baca surat.
Nah, macam lah pun nama ke macam ke kili. Terus mana lagi ni? Wa huwa qaulu Aisyah wan Nakhai wa Mujahid wa Makhul, yang mengatakan tadi bukan hanya salat tapi artinya juga doa. Karena salatnya doanya maknanya sama. Karena arti utama dari salat doa. Kenapa dikatakan doa? Karena salat itu ada doa-doa di dalam salat. Jadi tercak kesimpulan, boh sembahyang, anjuk memberiak-beriak su atau mendoa. Termasuk mendoa di luar sembahyang. Anjuk memberiak-beriak su karena Allah itu maha lembut, maka dipanggil pun dengan lembut, dipanggil pun dengan bagus, dengan indah. Hadis lain, an Aisyata wala tajhur bi salatika wala tukhafid biha, ya sama arti kisahnya. Qalat nuzila zalika fid du'a. Jadi menurut keterangan Aisyah, ayat itu adalah larangan berdoa keras. Menurut yang tadi, larangan baca ayat Quran dalam salat dengan sangat keras. Sama hasilnya. Maksudnya begat su. Apa su menyokar raya je tetap naga. Bahkan orang bengeh kekan gara-gara salah but lah dong. Ba raya su baik lagi yang su ke getar raya su baik kamar raya su ngan leung. Su menyokar raya ka beda je. Baik kayak maraya su ngan leung. Walaupun kadang-kadang gepegahnya betul. Tapi baik kamar raya su ngan leung. Cuman yang harus ditanya sedikit masuk ilmu sosiologi bacut, benar ilmu sosiologi antropologi. Ya, kadang-kadang tajak dengan suku orang lain, raya yang musuh ngawak batak, mohon maaf. Raya su iji god bila genyan, god raya situ. Nya berarti perbedaan gaya, perbedaan budaya, hanya harus kita maklumi. Harus kita maklumi. Ya. Itu kadang-kadang hei ke tanya bos, tak maklumi sih. Mana bos? Ihoi kelung bos, ideh kampung long ustaz ihoi. Nyampe dah maklumi ya. Bagi dia itu mulia. Ayo bos, minum kita bos. Biasa. Saya long nasi ngon lo batal ko. Hormat juga otai dang sembayang. Udah bos aja imam. Itu pun ditanya ustaz. Udah bos aja imam. Berarti otai hoi, bos minum kopi kita. Nyampe tanya. Masa long ustaz ya hoi bos. Nyan harus memahami situasi dan keadaan, ya. Belum lagi dia dikatakan kau. Nyen bagi awaknya nyen lembut nyen. Hana gatha lagi kita fikir. Kau hebat kau ya. Jadi itulah fungsi daripada kita memahami keadaan orang lain. Baik itu pihana usapu kai cias tu. Mbak. Kabeh hotel baru cerita ya. Lanjut sedikit lagi. Fa anzalallahu azza wa jalla wala tajhar bi salatika ayat. Makna lain adalah sesuai dengan yang dijelaskan, ya, yaitu wala tajhar bi salatika. Janganlah kamu jihar salatmu, baik maksudnya salat atau artinya itu doa atau salawat. Ay la tarfa sautaka bi qiraatika wa du'aika wala tukhafid biha. Maksudnya dalam salat dan dalam doa. Wala tukhafid, jangan pula tidak kedengaran. Inilah dalil yang dijadikan oleh ulama bahwa dalam salat itu mesti ada rukun qauli. Benar rukun qauli, rukun baca. Hanjut iam dan sembahyang. Masa Fatihah diam, enggak pakai met babah. Kan hana baca cerita ajihan. Maka melanggar dengan ayat ini. Malu nak baca latih, latih kon baca. Terus wabtaghi baina zalika sabila ay utlub. Pilihlah, carilah antara keduanya ay tariqan wasatan, yaitu pertengahan bainal jahri wal ikhfa, antara keras suara dengan tidak kedengaran. Jadi di tengah-tengahnya. Lalu an Abi Qatadah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakrin. Pernah Abi Qatadah, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada Abi Bakrin, Abu Bakar, sahabatnya, sahabat Nabi.
marartu bika wa anta taqra'ul Qur'an wa anta tahfazu min sautika faqala inni asma'tu min najaitu faqala irfa' qalilan wa qala li Umar marartu bika wa anta taqra'u wa anta tarfa'u min sautika faqala inni auqat alwasnan wa atrudu syaitan. Jadi Nabi pernah getegur sahabat ge yaitu Abu Bakar. Putra getegur Abu Bakar, baca Quran di dalam dengar, bedak kan keun, peraya bacut. Ya, menunjukkan jangan sampai tidak kedengaran. Sebab menyata baca Quran deh dengar liko, nafahala urang dengar kan. Ita nyopi minta mafahala arti karena dapat dengar agaknya. Karena perintah Al-Quran waktu baca, perintah orang lain putra dengar. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Berarti memang tabacanya bedeh dengar. Pu ke doa, pu berangkat, pu bedeh dengar. Sebab nafahala urang dengar. Jadi Abu Bakar pernah membaca Al-Quran itu hana deh dengar, getegur oleh Nabi. Hai, perayuk cu puluma, perayuk puluma. Alingan getegur Sayyidina Umar. Lain model kan. Di Sayyidina Umar lumpah raya ke baca. Hai, pubu baca raya hat. Nyan tafsir daripada ayat, pilihlah jalan yang di tengah, pilih jalan di tengah. Ya. Ya. Lagi tahidang makanan ke jami nah. Ya, tu tahidang makanan ke jami. Teta buh-bu ke jami, nyampe hacok hukum standar. Hukum standar. Dumna bu lampingan kira standar. Tu tamu khauri berangkat pulah tanya urace. Buh-bu lampingan teta peduk tato bu lampingannya dumna standar. Karena menyota buh ni tat bu jami ta hidup kala. Hai tak boleh apa yang. Ha? Hai bu lampingan dua-dua ni bu. Adik bak warung pi mana lu ulah dominoka. Tang lagi kabrat tak mahai ber. Maka hantar buh ukuran standar. Upu BO buh bu. Yum pe amak. Bu standar lah. Tapi watai gu pegah lagi nya, bek pusaham. Gu peduk ju saboh dalam sapo cok nyon pajuh ben pegah nithat. Nyan pusaham, maka memasukkan hom itu larangan juga. Pusaham. Ada kabuh boleh-boleh je kudih hinan. Kita raya ampun ke bek sit. Jadi ada standar, ya. Maka oleh karena itu ini juga bagian daripada yang harus kita pahami untuk menempatkan pemahamannya saja. Nah, jadi baik teopi terlalu silap kadang-kadang hanya tempat duduk perform, maka ayat ini memberikan penjelasan pada kita. Cukup sudah satu ayat saja sudah selesai. Kita lanjutkan malam Kamis mendatang. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.